Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah subuh serta yang mengikuti pengajian ini melalui aplikasi Zoom yang saya hormati. Seperti kita ketahui bahwa banyak tujuan kita datang ke masjid, terutama sekali tentu adalah untuk melaksanakan sholat berjamaah. Sangat mungkin juga datang ke masjid itu adalah untuk urusan lain di luar ibadah. Misalnya saja ke masjid untuk majelis ta'lim, untuk mengikuti suatu kegiatan pengajian, atau barangkali seperti kita di Masjid Ar-Rahim ini datang ke masjid juga dengan maksud untuk menghadiri rapat pengurus, membicarakan hal-hal terkait dengan amaliyah, program kerja, membicarakan untuk memutuskan hal-hal yang terkait dengan sebuah rencana atau masalah yang mesti harus kita selesaikan. Pertanyaannya adalah, apakah kalau kita masuk ke masjid itu kita bisa langsung itu saja duduk, ataukah kita harus sholat dulu? Saya lihat juga banyak yang masuk ke masjid langsung duduk begitu saja. Untuk itulah kita baca dalam hadis Muslim beberapa keterangan yang dapat kita peroleh sebagai alasan untuk menentukan mana yang terbaik kita pikirkan jika kita hendak masuk ke masjid. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Qatadah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza dakhala ahadukumul masjidah falyarka' raka'ataini qabla an yajlisa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila salah seorang kamu masuk ke dalam masjid, hendaklah dia mengerjakan salat 2 rakaat sebelum dia duduk. Hendaklah dia mengerjakan salat 2 rakaat sebelum duduk. Hadis lain dari Abu Qatadah juga, seorang sahabat dari Nabi memberitakan, kata Abu Qatadah, dakhaltul masjidah wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jalisun baina dhahratayn nas. Kata Abu Qatadah, saya masuk ke dalam masjid ketika itu Rasulullah sedang duduk di lingkungan sahabat-sahabatnya. Jadi seperti kita sedang berada di ruangan seperti ini, mungkin sedang rapat, sedang pengajian atau sedang baca Quran dan sebagainya, lalu datang orang masuk ke masjid. Nah, dia langsung saja duduk. Fajalastu, Abu Qatadah langsung aja duduk. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah kemudian menegur dia. Ma manaka antar qa'a raka'ataini qabla an tajlisa. Apa yang menghalangi engkau mengerjakan 2 rakaat salat sebelum engkau duduk? Qala, Abu Qatadah menjelaskan alasannya. Wa qultu ya Rasulullah ra'aituka jalisan wan nasu julusan. Alasannya, ya Rasulullah, saya lihat engkau duduk bersama dengan orang banyak. Orang-orang sudah pada duduk semua, ya saya ikut juga duduk. Qala, beliau mengatakan, fa idza dakhala ahadukumul masjidah fala yajlis hatta yarka'a rak'atain. Apabila salah seorang kamu masuk ke dalam masjid,
Jangan langsung begitu saja duduk, sampai dia kerjakan dulu 2 rakaat. 2 hadis Nabi ini nyata memberikan sebuah pelajaran bagi kita bahwa tahiyatul masjid itu yang sering dan kita sudah amalkan itu bukan semata-mata untuk orang yang datang ke masjid melakukan sholat berjamaah, melainkan kehadiran kita ke masjid itu dengan tujuan selain dari sholat berjamaah pun itu juga harus kita melakukan sholat 2 rakaat terlebih dahulu. Jadi itu Pak, artinya apa? Wa fihi tasrihu bi qiraatil julusi bila sholatin. Hadis itu memberikan sebuah penjelasan, keterangan makruh hukumnya duduk tanpa mengerjakan sholat lebih dahulu 2 rakaat. Karohanya ini karohah tanzih. Jadi kalau dalam hukum fikih itu makruh itu ada 2. Ada makruh tahrim, ada makruh tanzih. Makruh itu kan perbuatan yang tidak disukai. Kalau dia makruh tahrim, dia lebih dekat kepada perbuatan haram. Tapi kalau dia makruh tanzih, dia lebih dekat kepada perbuatan mubah. Jadi graduasinya di situ. Memang tidak ditunjukkan adanya sebuah sanksi bagi mereka yang masuk ke masjid tanpa sholat tahiyat. Tetapi dari apa yang katakan Rasulullah tadi itu jelaslah bahwa masuk ke masjid itu dengan tujuan apapun hendaklah sholat dahulu 2 rakaat. Nah, inilah yang dikatakan dalam Sahih Muslim, syarah dari Imam An-Nawawi, buku karangan dia terkenal itu adalah Al-Azkar dan lain-lain. Itu beliau menyebutkan bahwa istihbabu tahiyyati fi ayyi waqtin dakhala wa huwa madhhabuna. Disunatkan, diistihbabkan hendaklah orang melakukan tahiyyah lebih dahulu fi ayyi waqtin dakhala, pada waktu kapanpun dia masuk ke masjid. Ya. Jadi kapanpun kita masuk ke masjid, sholatlah dulu. Ini maaf ibu-ibu, sering kan pengajian Aisyah. Nah, masa corona ini sudah agak kurang banyak kegiatan kita nanti. Banyak saya lihat ibu-ibu itu langsung saja duduk. Bapak-bapak juga begitu. Misalnya sehabis isya rapat pengurus di masjid, itu yang masuk ke masjid, kita sedang rapat, itu langsung aja duduk. Mestinya seperti tadi itu keterangannya, Rasulullah ngobrol atau gimana lah dengan para sahabat, lalu ada orang datang, dia langsung aja duduk. Nah, Nabi tanya, kenapa kamu tidak sholat dulu 2 rakaat? Nah, saya lihat engkau dengan orang-orang sudah pada duduk, ya Rasulullah, saya juga duduk aja. Oh, tidak begitu kata Nabi. Idza dakhala ahadukumul majlisan fala yajlis hatta yarka'a raka'atain. Siapapun yang masuk ke masjid, maksudnya kita muslim, jangan duduk aja langsung, sholatlah lebih dahulu 2 rakaat. Ini suatu hal yang patut untuk kita perbaiki. Memang tidak pula ada yang mengatakan itu wajib, tapi kalau kita tidak lakukan, hukumnya menurut para ulama makruh tanzih. Nah, jadi ini memang kalau kita ikuti terus keterangannya di kalangan ulama-ulama dalam mazhab Syafi'i, dikatakan annan nahya innama huwa amma la sababalahu.
Larangan Nabi orang langsung saja duduk tanpa mengerjakan sholat 2 rakaat. Amala sababalahu, kalau ada kata dia tidak ada satu sebab lahu. Jadi tidak ada yang menghalangi dia sebab. Karena ada juga bagaimana misalnya li'anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam shalla ba'da al-'asri rak'ataini qada'an sunat az-zuhri fa khassa waqtan nahi wa shalla bi dzat sabab. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah Nabi mengerjakan sholat 2 rakaat sesudah asar, ya. Padahal yang beliau kerjakan itu adalah sholat sunat zuhur, maka waktunya itu adalah waktu yang dilarang. Jadi berarti Nabi mengerjakan itu ada sebabnya. Jadi walam yatruk tahiyyah fi halim minal ahwal, dan tidaklah boleh meninggalkan tahiyat itu dalam keadaan apapun. Bahkan andai kata kita sholat ke masjid untuk sholat Jumat, sudah terlambat ini, khotibnya sudah berkhutbah, boleh nggak kita langsung duduk? Enggak. Harus kita kerjakan dulu sholat 2 rakaat. Beliau perintahkan seseorang yang terlambat datang ke sholat Jumat, beliau sudah berkhutbah, hendaklah dia sholat dulu 2 rakaat. Padahal mengerjakan sholat pada waktu khutbah itu sudah tidak dibolehkan. Itu sebabnya tadi itu, Pak. Dilarang orang mengerjakan sholat 2 rakaat, mengerjakan sholat ketika sudah khutbah. Tapi karena dia baru datang dan ada seruan untuk menghormati masjid, tetaplah dia mengerjakan lebih dahulu sholat 2 rakaat. Seandainya lah mengerjakan sholat pada waktu orang sudah berkhutbah itu dilarang, tentulah juga orang langsung aja duduk. Tapi tidak, Nabi menyuruh dia untuk sholat lebih dahulu baru ikut bergabung dengan orang jamaah lain mendengarkan khutbah. Ini Pak contoh pelajaran dari ilmu fikih yang harus kita ikuti. Masih juga mengenai hal yang terkait dengan masjid. Misalnya saja Pak Rahman, saya, Pak Edi, atau siapa lagi itu pulang dari perjalanan jauh, contohnya pulang umroh atau lebih lagi pulang haji. Terdapat keterangan dari Nabi pulang perjalanan jauh begitu, hendaklah kunjungi lebih dahulu masjid untuk mengerjakan sholat 2 rakaat. Itu, iya Pak. Jadi seorang sahabat bernama Syu'bah dari Muharib sami'a Jabir bin Abdillah yaqul, sami'a Jabir bin Abdillah yaqul, seorang sahabat bernama Muharib mendengar Jabir bin Abdillah mengatakan, ishtara minni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'iran falamma qadimal madinata amarani an atiyal masjidah fa usalliya rak'ataini. Jadi suatu kali Rasulullah, kata Jabir bin Abdillah, menyuruh saya membeli unta. Ya saya carilah unta ke luar kota. Lalu kemudian setelah saya sampai di Madinah, maka Rasulullah menyuruh saya, pergilah dulu ke masjid, kerjakan sholat 2 rakaat. Begitu orang Islam diminta untuk memuliakan masjid.
Bukan soal bangunan yang besar, bukan soal kemegahan, tetapi ini adalah ibadah. Dan kita kajiannya adalah mengenai fikih ibadah. Masih juga dalam keterangan seperti ini, Jabir bin Abdullah katakan lagi, kharajtu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi ghazat. Saya berangkat bersama Rasulullah dalam perjalanan untuk peperangan. Fa abta abi jamali wa a'ya. Jadi dia mengatakan, saya naik unta lalu terlambat. Jadi dalam perjalanan pulang itu terlambat itu ya. Thumma qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qabli wa qaddimtu bil ghada fajitul masjida fa wajadtuhu ala babil masjid. Qala al-an hina qadimta? Qultu na'am. Qala fada jamalaka wadkhul fa salli rak'atain. Qala fadakhaltu fa sallaitu thumma raja'tu. Jadi ceritanya ini ringkasnya saja kalau saya tidak salah mengerti. Jadi saya itu berangkat bersama Rasulullah. Karena unta saya itu lambat, jalannya lambat. Sampai saya juga ngantuk-ngantuk gitu ya. Saya terlambat bersama rombongan kembali ke Madinah. Itu saya lihat Rasulullah sudah ngumpul di masjid. Saya datang ke masjid, saya dapati Rasulullah itu sudah di dalam masjid. Lalu Nabi katakan, al-an qadimta? Kok baru sekarang kau datang? Ya Rasulullah. Ya tadi diceritakanlah saya baru datang ini. Udah pada jamalakatu, untamu biarkan itu, artinya diikat tamarkan. Wadkhul masjid. Masuk masjid, fasalli rak'atain. Salat dulu 2 rakaat. Fadakhaltu, saya lalu masuk ke masjid, lalu saya salat 2 rakaat, baru kemudian saya pulang ke rumah. Jadi ini sebabnya apa? Ada orang pulang raya haji, mestinya memang harus ke masjid lebih dahulu. Atau katakanlah perjalanan jauh gitu ya. Bukan, kalau tadi Jabir itu kan perjalanannya pulang dari perang. Jadi perjalanan yang entah mungkin baru pulang dari Amerika, dari mana, atau pulang dari Irian Jaya atau apa. Udah ke masjid lebih dahulu. Begitu sunnah yang ditunjukkan di dalam hadis Nabi ini. Masih ada lagi hadis dari Ka'ab bin Malik juga seperti itu. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana la yaqdumu min samarin illa naharan fi duha fa idza qadima bil masjid fa shalla fi rak'ataini thumma jalasa fihi. Ka'ab bin Malik menceritakan adalah Nabi tidaklah berangkat memulai perjalanan safar kecuali siang hari atau pada waktu duha. Kalau pulang kembali ke Madinah, beliau tidak langsung pulang ke rumah, tapi ke masjid dulu. Ya memang rumah Nabi dengan rumah masjid kan sudah satu komplek gitu ya. Ya, sudah dekat. Tapi Nabi tidak langsung ke biliknya, tidak ke kamarnya, ke masjid lebih dahulu. Mengerjakan sekadar untuk mengerjakan sholat 2 rakaat, terus baru balik dan masuk ke kamar. Terasa kan ada aja hal yang perlu kita amalkan, Pak. Jadi kalau kita buat semacam checkpoint gitu ya, hal-hal apa saja yang menurut sunnah Nabi kita belum amalkan, pasti banyak, Pak. Puluhan banyak, kalau tidak ratusan banyaknya perbuatan-perbuatan Nabi yang luput dari perhatian kita selama ini. Mengapa? Karena memang kita ini kurang waktu, tidak ada perhatian, tidak tertarik belajar tentang sunnah Nabi. Ya saya rasakan, Pak, dalam usia yang sudah tua ini, banyak setiap kita buka buku-buku tentang hadis Nabi, tapi yang ada syarahnya,
yang ada uraiannya, itu memang akan ketemu contoh-contoh seperti yang saya katakan tadi itu. Itulah sebabnya para ulama mengatakan sunat hukumnya istihbab. Sunat hukumnya kalau kita pulang dari perjalanan jauh, kita itu kalau sudah sampai selamat, mungkin rasa syukur kita pada Allah atau bagaimana, hendaklah kita kunjungi masjid lebih dahulu, kerjakan sholat 2 rakaat. Ada yang ingin bertanya? Ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita masuk ke masjid, kalau masjid itu orang lagi azan, Ustaz. Apa kita menjawab bacaan azan dulu atau kita langsung sunat tahiyatul masjid dulu? Kalau azan. Ya. Jadi kalau kita masuk ke masjid, azan berkumandang, kita dengarkan dulu azan. Setelah selesai azan, baru kita kerjakan sholat sunat 2 rakaat. Masih ada lagi satu hal ini saya mengoreksi dalam arti memperbaiki. Tapi saya tidak menghukum ya, tidak memvonis. Ulama itu jangan terlalu banyak memvonis orang. Artinya ini sudah nyata, habis pengajian waktunya langsung maghrib, atau barangkali 3-4 menit lagi waktu sholat sudah masuk. Nah kita pulang ke rumah, itu tidak boleh. Tidak boleh kita. Tadi tujuannya ke masjid kan banyak saya sebut ya. Ada untuk sholat, ada untuk pengajian, ada untuk rapat. Barangkali ada ibu-ibu, ada untuk mengasuh anak yatim. Macam-macam lah ya. Nah sekarang waktu sudah mau sholat, waktu sholat sudah mau masuk, malah ketika azan saya lihat ibu-ibu keluar masjid. Astagfirullah. Ini memang tolonglah Ibu Eli sampaikan ini pada ibu-ibu. Ya itu, kok ke masjid dengan alasan tidak bawa mukena. Ya itu makanya sediakanlah mukena di masjid itu. Kalau kami laki-laki kan enggak perlu ada mukena. Ya. Jadi makruh hukumnya itu. Kok malah untuk mencari sholat berjamaah 27 kali lipat pahalanya malah kita pergi. Itu jadi makruh hukumnya. Artinya etika kita belum sempurna. Jika orang azan kita malah keluar masjid. Bahkan ada juga halaman masjid digunakan untuk macam-macam. Pelaksanaan pemotongan kurban. Orang mau pemilu, ya kan ya? Pakai fasilitas masjid. Duduk di masjid apa? Nggak sholat. Wah ini lagi Pak. Kita tidak mengerjakan sholat, padahal kita berada di lingkungan masjid. Jadi ini menurut saya Pak, perlulah sekali kita kembali kepada sunnah Nabi. Hormati itu masjid. Cara menghormati masjid adalah tahiyat, mengerjakan sholat 2 rakaat. Mengaji kita mau di masjid, tapi giliran sholat perempuan sholatnya lebih utama di rumah. Nah ini tambah ini lagi Pak. Bertambah lagi kekurangan kita memahami sunnah Nabi. Untuk hal yang lain boleh ke sholat, tapi begitu sholat berjamaah, oh enggak, perempuan sholatnya lebih utama di rumah. Saya sudah terangkan dulu, baru makruh hukumnya perempuan ke masjid kalau andai kata itu menimbulkan fitnah untuk dirinya. Misalnya saja anak-anak gadis malah pergi ke masjid pacaran misalnya, atau membawa laki-laki yang orang katakan rembang mata itu semalam ILC itu kan ya, tentang Minang itu. Apakah Minang Sumatera Barat Pancasilais itu judulnya ya.
Itu ada yang orang rembang mata namanya. Rembang mata tuh asal sudah melihat perempuan cantik, mudah pikirannya terganggu gitu. Itu terus. Nah, andai kata terjadi begitu, iya, jangan perempuan pergi sholat ke masjid karena akan membawa fitnah untuk dirinya. Nah, saya lihat Pak Rahmat, selama 40 tahun di Kayu Putih ini belum pernah ada tuh kasus mengenai sholat berjamaah yang disebabkan karena pacaran lalu menimbulkan fitnah. Enggak juga. Belum pernah saya. Entah kalau saya tidak tahu. Jadi inilah beberapa hal yang saya katakan bahwa masjid itu memang penting untuk kita hormati. Antara lain tadi adalah seperti tadi kita hendaklah mengerjakan sholat berjamaah di masjid, dan selain itu kalau kita masuk ke masjid adalah sholat terlebih dahulu 2 rakaat. Walaupun bukan untuk tujuan mengerjakan sholat berjamaah. Fi ayyi waqtin hal, pada waktu manapun orang masuk ke masjid. Ada yang tanya lagi? Ya. Kita sudah rapat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita sudah rapat, tapi rapat belum selesai. Ya. Waktu sholat masuk, Ya. kemudian azan berbunyi. Ya. Nah, apakah kita harus wudhu lagi? Kemudian sholat 2 rakaat. Atau kita tidak usah melakukan itu, karena kita sudah berada di dalam masjid. Ya. Karena saya melihat ada yang melakukan seperti itu, ada yang diem aja, tidak wudhu, tidak sholat. Karena sejak awal kita sudah ada di masjid. Karena saat itu. Ya. Kalau wudhu itu diharuskan orang wudhu kembali kalau dia hadas. Hadas itu ditandai oleh Rasulullah khuruj an ahadis sabilain, keluar sesuatu dari dua lubang, ya bahasa kasarnya maaf ya, apakah kencing atau buang hajat, buang air besar. Kalau ngentut misalnya itu dia khuruj, ada sesuatu yang dia dengar keluar dari perutnya. Itu menyebabkan orang harus berwudu. Karena syarat utama mengerjakan sholat harus dalam keadaan bersih, thaharah, suci. Nah sekarang yang sering kita lakukan atau yang sering kita alami, kita habis maghrib ngumpul di masjid. Mungkin rapat, mungkin pengajian ini, bapak-bapak pengajian Baitul Quran atau yang lain-lain, dia tidak hadas, dia tidak, tentu saja dia tidak berwudu. Ya dia tidak mengerjakan sholat, dia tidak ada lagi tuntunan sholat tahiyatul masjid, dia sudah dalam masjid, dan juga tidak ada tuntunan sholat sudah wudu. Nah kalau dia ingin memperbaiki wudu, bagus sekali. Udah, saya barui berwudu saya. Lalu karena memperbarui wudu, dia mengerjakan sholat sunat wudu. Ya. Sholat sunat wudu. Jadi orang yang sedang sudah dalam masjid, dia tidak keluar rumah, keluar masjid, berarti dia tidak ada tuntunan bagi dia untuk sholat tahiyatul masjid. Karena tahiyatul masjid itu muncul namanya tahiyah, kehormatan, penghormatan terhadap masjid. Kata-kata tahiyah itu para ulama yang ngasih. Nabi cuma katakan idza dakhala ahadakumul masjid. Kalau kamu mau masuk masjid, fala yajlis hatta yarka'a rak'atain. Jangan duduk begitu aja langsung, melainkan sholatlah lebih dahulu 2 rakaat. Iya Pak. Kalau kita belum hadas dari masjid, apakah boleh kita memperbaiki wudu? Apakah tidak kemudian? Kalau kita mau berwudu lagi, artinya kita ingin
mencari pahala fadilahnya berwudu, mencari fadilahnya sholat sunnah wudu. Tapi itu tidak, sepanjang kita tidak khuruj an ahadits sabilin, belum ada yang keluar dari dua jalan, kita masih dalam status kita masih suci. Jadi masih boleh kita mengerjakan sholat. Sering itu para ulama besar masa lalu itu dari asar sampai maghrib dia tidak keluar masjid. Dia di masjid aja, belum dia hadas, maka dia tidak wudu. Ya, artinya apakah boleh kita itu yakin kita belum hadas, tidak batal, terus kita tiba-tiba wudu dengan saya wudu. Apakah itu bukan sikap berlebihan, karena itu kan pakai air ya kan, ya Iya. Sekarang kan kita berada pada pilihan, Pak. Seandainya kita sudah lama dulu, kepingin memperbarui wudu karena kita merasa sudah lelah atau ngantuk atau apa, air tersedia, ya boleh kita wudu. Tapi kalau dengan alasan ini air kurang, musim kering, musim panas ini, kemarau, ya boleh sudah, kita tidak berwudu, kita di masjid saja. Apalagi air terbatas, orang lain banyak yang mau berwudu, lebih baik kita tidak berwudu. Nah pertanyaannya sekarang, saya masih suci nggak atau sudah hadas? Ragu-ragu gini. Tadi udah ngentut lah ya, maaf. Atau sudah tidur atau apa gitu, hal-hal yang membatalkan wudu. Nah lebih baik kita hilangkan keraguan-raguan. Jadi menghilangkan keraguan-raguan itu adalah satu hal yang patut kita pertimbangkan. Dalam kaidah fikih disebut namanya al-yaqinu la yuzalu bisyak. Tapi kalau yakin, enggak, saya belum ngentut, saya juga ya tadi belum ada apa-apa, ya udahlah. Keyakinan itu tidak bisa dihilangkan dengan syak. Nah boleh ragu-ragu, yakin dua, jangan ragu-ragu. Yang tidak boleh itu adalah kita berada dalam ragu-ragu. Apapun Pak, kondisi kita tidak boleh berada dalam ragu-ragu. Mengambil keputusan pun juga tidak boleh ragu-ragu. Itulah hebatnya ajaran Islam. Jadi Nabi itu mengatakan bahwa ceritanya kan sederhana saja Pak. Jadi kasusnya itu ya, idza staka ahadukum asalla salasan arba'an falyatrahi syakka wal yabni ala masaiqan. Hanya satu kali Nabi ngomong, tapi itu keseluruhan. Kalau kamu itu ragu, apakah sholatnya sudah 3 rakaat atau 4 rakaat? Ya kan? Maka falyabni ala masaiqan. Hendaklah dia berada pada posisi yakin. Wal yatrahi syakka, hendaklah dia buang keraguan-raguan. Dan hendaklah dia berada pada posisi yakin. Pertanyaannya, kalau 3 dengan 4 mana yang yakin? Ini ragu-ragu sudah 3 atau 4? Yang yakin pasti 3. Berarti yang 4 ragu-ragu. Nah menambah 1 rakaat lagi. Tapi nanti harus ada sujud sahwi. Itu nanti kemudian Pak, oleh ulama fikih dijadikan dasar untuk tidak boleh kita melakukan sesuatu dalam keadaan ragu-ragu. Kalau ragu-ragu masih banyak pertimbangan, maka disuruh lebih dahulu kita mengerjakan sholat istikharah. Iya Pak. Apa masalah besar yang misalnya dihadapi? Mau kawin, nah ini contoh ya Pak. Ini 2 atau 3 pilihan, mana ini yang cocok? Ragu-ragu. Pilih ini, kepingin A, tapi B daya tariknya juga bagus. C juga begitu, ragu-ragu, udah sholat. Orang memilih kerja misalnya, atau barangkali proyek misalnya. Ini bagaimana ya? Masih sanksi nih, menguntungkan atau tidak? Iya, kita boleh melakukan sholat yang disebut namanya sholat istikharah. Nanti kalau perlu kita bahas tentang istikharah. Jadi itulah Pak Manis. Tidak boleh kita ragu-ragu. Kalau ragu-ragu, udah kita hilangkan, kita
cari yang yakin. Artinya saya simpulkan, kalau tadi tidak ada keraguan kita sudah batal wudu, sudah ada, tidak usah kita wudu. Tapi kalau mau memperbaharui wudu, hadits wudu, tajdid wudu, boleh. Karena kita ingin biar lebih segar, dapat pahala wudu, juga dapat pahala sholat sunnah wudu. Karena orang mukmin itu selalu hendaknya dalam keadaan bersih. Pak tadi Pak. Kalau masbuk gimana? Tahiyatul masjid itu masih wajib dilakukan atau apakah gugur? Oh gugur. Karena begini Pak. Nah ini ada juga bab di dalam Sahih Muslim ini begitu. Jadi kalau andai kata orang sudah iqamah, jangan lagi ada jemaah yang ingin mengerjakan sholat sunat. Itu ya. Makanya lihat, terkadang-kadang kita sudah terlanjur sunat rakaat mengerjakan sholat sunat, tapi muazin mengumandangkan azan. Nah itu, ini yang pernah disampaikan pada saya Pak. Problemnya begini Pak. Ini masih banyak waktu. Saya sholat, baru saya sampai selesai membaca doa iftitah, lalu Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah. Apakah saya tidak meneruskan sholat supaya saya langsung bergabung untuk sholat berjamaah, atau saya selesaikan sholat? Jadi ada dua Pak posisinya Pak. Andai kata sudah nyata ini mau azan, tidak boleh lagi ada sholat kecuali mengikuti sholat berjamaah. Itu kaidahnya begitu. Dalam Sahih Muslim tadi saya baca begitu. Tapi kalau andai kata kita sudah sholat, lalu berkumandang iqamah, mau menghentikan sholat atau tidak? Kalau saya berpendapat Pak, tidak ada alasan kita menghentikan sholat. Karena yang menghentikan sholat itu ada sebab. Misalnya tadi kita wudunya batal, atau barangkali ketika kita mengerjakan sholat, misalnya saja ya terjadi gempa, tsunami, terjadi bencana bahaya, itu kan, ini api mau nyala, kompor mau nyala, nah itu nyala artinya sudah ngepul asapnya gitu ya, bahaya. Nah itu boleh Pak. Gak boleh juga Pak kita menghentikan, sudah menghadap Allah kita langsung menghentikan. Nah jadi ini bisa juga Pak terjadi, kita tak jadi melanjutkan karena tadi kita, loh ini kita sholat apa ya? Allahu Akbar, Allahumma baini wa baina khotoya kama ba'ta baina masjid wal maghrib. Saya ini sholat apa ya? Ini zuhur apa asar? Loh, ini sudah asar loh. Kok tadi niatnya zuhur? Nah boleh. Karena kalau andai kata orang melanjutkan sholat asar, niatnya sholat asar, padahal dia waktunya masih zuhur, tidak sah sholatnya. Karena segala perbuatan tergantung pada niat. Nah pertanyaannya tadi, apakah saya harus menggugurkan sholat yang sedang saya kerjakan karena orang sudah berjamaah? Mestinya sholat tetap, tapi resikonya barangkali dia nanti akan jadi masbuk. Yang tidak boleh kalau sudah nyata orang komat kita mau mengerjakan sholat sunat, itu tidak boleh. Jadi menurut saya Pak, sholat tahiyatul masjid, sholat sunat wudu, sholat sunat yang lain menjadi gugur kalau sudah azan, kalau iqamah sudah berkumandang.